Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih bahaya yang terdapat di sekeliling kita dan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi yang bernama Inaris untuk Android, iOS maupun Windows. Untuk tahu lebih lanjut ya pantengin terus ya guys. Coba pause. Baik, kembali lagi di sini panduan penggunaan Inaris. Bagaimana risiko wilayah kita? Ayo kita cari tahu di Inaris. Semua ada di Inaris. Apa itu Inaris? Inaris adalah portal hasil kajian risiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, misalnya seperti populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan, kapasitas dan risiko bencana. Inaris juga dapat menampilkan pantauan indeks risiko bencana. Kenapa di sini perlu Inaris? Yang pertama, untuk mengetahui apa risiko bencana di wilayah kita. Dan yang kedua, untuk mengetahui langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Selanjutnya, Inaris dikembangkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melalui kolaborasi bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Data yang tersaji merupakan data resmi yang dipublikasikan oleh kementerian dan lembaga melalui mekanisme server to server. Portal ini bersifat dinamis. Instansi lain dapat berkolaborasi. Perlu diingat, peta yang tersedia saat ini berskala 1:250.000 dan dalam proses pendetailan pada 136 kabupaten dan kota menuju skala 1:50.000 dan 1:25.000. Yang kedua, data hasil kajian risiko bencana merupakan data dinamis yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Apa manfaat Inaris bagi pengambilan keputusan? Yang pertama, membantu diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, Pemda, dan pengambil keputusan lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Yang kedua, membantu pengambil keputusan dalam menyusun strategi, kebijakan, dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana di tingkat nasional hingga daerah. Ketiga, membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap capaian penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. Yang keempat, menyediakan data spasial untuk kepentingan analisis lainnya, seperti sistem peringatan dini multibahaya dan revisi tata ruang. Apa manfaat Inaris bagi masyarakat? Yang pertama, sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat risiko bencana di tempat mereka berada. Yang kedua, sarana edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, sarana berbagi data spasial melalui GIS services, sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai analisis lanjutan. Apa itu Inaris Personal? Inaris Personal adalah aplikasi Android dan iOS yang menampilkan tingkat bahaya bencana sekaligus saran mitigasinya, baik pada fase sebelum, saat, maupun pasca bencana. Inaris Personal penting dimiliki masyarakat agar mampu mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi ancaman bencana. Inaris How Risks is Your Place, sebuah aplikasi untuk mengetahui bahaya kebencanaan di sekitar kita, serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dan beginilah tampilan Inaris, baik itu Android dan iOS. Cara unduh sangat mudah. Scan QR Code, cari Inaris Personal di Google Play Store atau App Store, atau langsung saja untuk desktop, masukkan link di bawah ini. Cara penggunaan Inaris Personal. Yang pertama, download aplikasi di Play Store atau iOS. Yang kedua, buka aplikasinya, pilih opsi masuk. Ada 3 opsi masuk di sini. Bisa melalui Google, Facebook, ataupun Twitter. Yang ketiga, Inaris Personal akan menunjukkan lokasi kita berada. Yang keempat, pilih info bahaya untuk mengetahui tingkat bahayanya. Yang kelima, pilih jenis bencananya. Kelas bahaya ada banjir, tsunami, gempa bumi.
Fitur ACEBS, Assessment Cepat Bangun Sederhana, akan aktif ketika daerah memiliki potensi bencana gempa bumi. Dan yang keenam, pilih rekomendasi fase bencananya. Sebelum, saat, dan sesudah. Yang ketujuh, pahami dan ikuti saran mitigasinya. Cara merespon notifikasi gempa. Yang pertama, buka aplikasinya, masuk, lalu pilih menu atau titik 3 di atas sebelah kiri untuk iOS dan Android. Dan yang kedua, pilih notifikasi. Dan yang ketiga, Inaris menampilkan riwayat kejadian gempa, pilih kejadian yang ingin dilaporkan. Yang keempat, titik gempa akan muncul, kemudian pilih tombol respon di pojok kanan bawah layar. Yang kelima, pilih opsi sesuai yang dirasakan, kemudian kirim. Data yang dikirimkan akan termuat dan hal ini akan membantu pemerintah dalam memetakan sebaran dampak gempa bumi. Apa itu Inaris Website? Adalah sistem informasi berbasis GIS atau Sistem Informasi Geografis yang menampilkan kajian risiko bencana, bahaya, kapasitas, kerentanan, dan risiko, serta monitoring penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. Inaris juga dapat menganalisis jumlah penduduk, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan yang berisiko terpapar bencana. Dan beginilah tampilan beranda Inaris, tidak jauh beda dengan Android dan iOS. Yang tombol pertama terdapat tombol menu, dan yang tombol kedua kotak input daerah. Tombol ketiga tombol navigasi. Tombol keempat panel input bencana. Tombol kelima, panel input jenis peta. Tombol keenam, panel input background. Tombol ketujuh, panel input informasi peta. Dan tombol ke-8, tombol konfirmasi. Cara menampilkan peta risiko di website Inaris. Buka inaris.bnpb.go.id. Isi daerah tujuan, kemudian pilih. Dan yang ketiga, Inaris akan menampilkan peta daerah yang dipilih. Selanjutnya, klik tombol navigasi. Kemudian pilih jenis bencana, jenis peta, dan informasi peta yang akan ditampilkan. Klik Apply. Dan yang keenam, terdapat Inaris akan menampilkan informasi yang diinput. Contoh di atas adalah peta risiko bencana, gempa bumi yang memuat potensi kecamatan, ruas risiko, jiwa terdampak, potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan. Di sini terdapat data sebaran jiwa terpapar, dokumen KRB, dan peta yang dapat diunduh. Cara menampilkan data sekolah dan fasilitas kesehatan di website Inaris. Yang pertama, seperti biasa, buka Inaris. Yang kedua, isi daerah tujuan, kemudian pilih. Yang ketiga, Inaris akan menampilkan peta daerah yang dipilih. Selanjutnya, klik tombol navigasi. Kemudian, pilih jenis bencana dan pilih peta bahayanya. Yang kelima, klik Apply. Yang keenam, Inaris akan menampilkan data sekolah dan jumlah pelajar yang berada di wilayah bahaya bencana. Data sekolah maupun fasilitas kesehatan dapat diunduh dalam bentuk tabel Excel melalui tombol download. Lihat panah gambar 6. Dan ini bentuk tampilan tabel data sekolah. Cara memanfaatkan data service Inaris. Yang pertama, seperti biasa, buka Inaris, pilih menu. Yang kedua, pilih GIS Services. Yang ketiga, copy link services pada kolom browser. Yang keempat, buka program ArcMap. Pilih katalog, kemudian pilih Add ArcGIS Server. Pilih Use GIS Services, lalu pilih Next. Dan yang keenam, pastikan link Inaris tadi, kemudian pilih Finish. Yang ketujuh, Inaris Service akan muncul pada tab katalog. Pilih folder Inaris, kemudian drag data index atau layar yang akan diproses ke dalam Windows utama ArcMap. Contoh lain, hasil analisis. Terdapat di kota Bima, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan persentasenya. Tampilan laman indeks risiko bencana di kota Bima. Tampilan peta bahaya bencana tanah longsor yang di-overlay dengan letak sekolah di Kabupaten Sukabumi. Tampilan peta bahaya Provinsi NTB dengan informasi sesar dan batimetri. Dan cukup sekian untuk panduan singkat Inaris. Dan untuk link panduan singkat
link untuk membuka di desktop, link untuk download di Play Store maupun App Store, silahkan cek deskripsi di bawah ini. Sekian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.